segala semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu di tengah kami sekalian ya Tuhan. Terima kasih semua peralatan yang kami gunakan, baik juga sound system, listrik, AC, kendaraan parkir, Tuhan jaga lindungi. Kami beribadah dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya.
Bisa kita berfirman Tuhan, kita cenderung 23 kita dapat kemuliaan. Tanda mana hujan air lagi Sekali lagi bersama kita bangkit berdiri. Bangkitlah gereja Tuhan, bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Haleluya. Generasi ini lawanlah ya Tuhan, lindung aku. Haleluya, haleluya. Suasana kebangkitan Yesus yang sudah bangkit melepaskan, memberi kami kemenangan terlepas dari segala ikatan dunia sampai kepada maut yang menjerat kehidupan kami sampai masuk ke dalam kematian selamanya. Tetapi lewat kebangkitan Yesus maka kami memperoleh hidup yang kekal. Kami mempunyai tujuan yang benar sampai masuk kerajaan surga. Oleh sebab itu, biarlah kehidupan kami hari-hari ini semakin setia, bergembala benar dan baik, menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi kesaksian di tengah keluarga, nikah, rumah tangga, sampai kepada seluruh dimanapun kami berada dalam setiap aspek kehidupan kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang firman Tuhan akan dinyatakan di tengah kami sekalian ya. Urapi kami semua dengan roh-Mu yang suci, mulai daripada pribadi hamba, untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar dan murni, dengan kehendak Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami.
Urapi kami semua dengan urapan yang sama, untuk kami dapat mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan suatu kebutuhan, sehingga kami bisa mengerti, percaya yakin akan firman-Mu sampai dapat mempraktekkannya dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata Tuhan, firman dan Roh Kudus adalah jaman tangan Tuhan atas kehidupan kami, menolong kehidupan kami, menggairahkan rohani kami, menyelesaikan setiap persoalan kehidupan kami. Mujizat terbesar terjadi, yaitu kubah hidup manusia daging diubahkan menjadi manusia yang rohani, siap menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Segala kuasa iblis, setan, roh jahat selalu berusaha mengganggu hati dan pikiran saat kami mendengarkan firman Tuhan. Lewat itu keras hati, capek, bosan, apapun bentuknya, kami usirkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Markus pasal 14 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-42. Kembali di dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-42. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Dalam perjalanan dan berdoa. Ini masih peristiwa di Taman Getsemani. Tuhan menekankan mengenai dalam hal berjaga-jaga dan berdoa. Menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, menjelang kedatangan Yesus kedua, akan kami suasana Getsemani. Apa itu suasana Getsemani? Yaitu suasana kesesakan, ya, masalah-masalah, goncangan di segala bidang, penderitaan, pemerasan daging, dan semuanya itu tidak dapat ditanggulangi dengan segala upaya manusia, kekayaan, sebutkan saja apa, ya, atau kedudukan dan lain sebagainya, tetapi hanya dapat diselesaikan kecuali hanya dengan berjaga-jaga dan berdoa. Maka dalam menghadapi Taman Getsemani, Yesus menekankan, yaitu jangan sampai tidur secara rohani, ya, jangan sampai mengalami tidur secara rohani. Ini yang harus kita jaga menghadapi Taman Getsemani. Tidak boleh sampai tidur secara rohani. Jangan sampai tidur secara rohani. Memang Tuhan tahu bahwa keadaan manusia daging itu lemah, tidak berdaya. Tetapi ayo, saat kita menghadapi pergumulan, masalah yang diperhadapkan, maka kita harus selalu dalam kebangunan rohani. Kita akan pelajari suasana tidur rohani yang tidak boleh terjadi di tengah sidang jemaat Tuhan menjelang kedatangan kali yang kedua, terutama saat menghadapi masalah-masalah kesesakan yang diperhadapkan dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, suasana tidur rohani di dalam Efesus 5 ayat 14 sampai 17. Ayo, daging kita memang lemah, tetapi biarlah dalam setiap menghadapi keadaan apapun, jangan sampai tidur rohani. Apa itu suasana tidur rohani? Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup.
Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, dikatakan dalam Efesus ini, janganlah kamu bebal, ya dikatakan demikian juga. Ya, lalu dikatakan ayat 17, janganlah kamu bodoh. Inilah suasana dalam tidur rohani. Ya, yaitu yang pertama suasananya bebal dan bodoh. Bebal dan bodoh ini sama dengan kehidupan yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Sebab pada ayat 17 dikatakan, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Berarti bebal dan bodoh tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Ya, berarti suasana tidur rohani yang pertama yaitu bebal dan bodoh, tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan. Berarti kalau tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, kehidupannya sama dengan tanpa firman Tuhan. Sehingga tidur rohani. Itu 3 ayat 10 sampai 11. Maka prakteknya orang bebal itu adalah kehidupan yang tidak bisa dinasehati, tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasehati. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang-orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Jadi kehidupan bebal itu sama dengan tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasehati. Sama dengan menolak firman pengajaran. Disamakan seperti seorang bidat. Maka akibatnya kalau kehidupan itu tidak bisa ditegur, dinasihati oleh firman, maka keadaannya benar-benar sesat. Ini akibatnya, sesat. Kehidupannya menjadi sesat. Ya, karena apa tidak bisa dinasihati? Kenapa tidak bisa dinasihati? Karena mempertahankan dosa. Ya, jadi kalau kita selalu mempertahankan dosa, maka kita disamakan seperti orang bebal, mempertahankan dosa, sehingga keadaannya dalam suasana tidur rohani. Ya, yang pertama bebal, yang kedua bodoh. Dijelaskan di dalam Matius 7 itu, ayat 26 sampai 27. Ini kehidupan orang yang bodoh, mendengar firman tapi tidak melakukannya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Inilah ya, orang bebal tadi tidak bisa dinasihati. Karena apa? Mempertahankan dosa. Lalu orang bodoh sudah mendengar firman tetapi tidak mempraktekkannya, tidak mau melakukan firman. Ini sama dengan bodoh. Ya, sudah dengar firman tapi tidak mempraktekkannya, maka rumah rohaninya menjadi rubuh saat diperhadapkan kepada kesesakan, saat diperhadapkan kepada pergumulan hidup, menjadi roboh karena sudah mendengar firman namun tidak mau mempraktekkannya. Puji Tuhan. Ini keadaan suasana yang tidur rohani disebutkan sama seperti orang yang bebal dan bodoh. Lalu yang kedua, Efesus 5 ayat yang ke-18. Bagaimana suasana kehidupan yang tidur rohani? Yang pertama bebal dan bodoh, tetap mempertahankan dosa, tidak bisa dinasihati, memang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mau melakukannya. Maka ketika kesesakan datang, ketika masalah datang, rubuhlah rumah rohani. Lalu yang kedua, Efesus 5 ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, janganlah kamu mabuk.
Ini yang kedua, suasana tidur rohani sama dengan dalam keadaan mabuk, ya, dalam keadaan mabuk. Ini mabuk rohani. Ini sama dengan kehidupan yang hidup dalam hawa nafsu daging. Hidup dalam hawa nafsu daging. Berarti kalau orang yang selalu hidupnya dalam hawa nafsu daging, berarti hidupnya tanpa urapan Roh Kudus. Ya, kehidupannya tanpa urapan Roh Kudus. Nah, ini tanpa urapan Roh Kudus. Kalau hidup kita tanpa urapan Roh Kudus, sehingga dalam kehidupan ini selalu mengikuti hawa nafsu dan keinginan daging. Ya, mengikuti hawa nafsu dan keinginan daging. Nah, contohnya jemaat Laodikia, Wahyu 3 ayat 15 sampai 17. Wahyu 3 ayat 15 sampai 17. Hanya menuruti hawa nafsu daging. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ya, ini keadaan orang yang mabuk rohani. Tandanya seperti jemaat Laodikia ini. Ini adalah jemaat di Asia Kecil, jemaat bangsa kafir di akhir zaman. Nah, ini ya, orang mabuk itu kalau kita perhatikan kan seolah-olah hebat, kuat. Nah, ya, tapi kalau dilawan tiba-tiba nggak mampu, ya, sementara dia sudah telanjang, tidak berdaya, dia nggak tahu juga sudah berada di got selokan, itu kan orang mabuk. Nah, ini. Jadi tanda kehidupan seperti jemaat Laodikia, keadaannya mabuk rohani, yaitu merasa kuat dan mampu, merasa kuat dan mampu karena mengandalkan perkara jasmani. Ini keadaan suasana tidur rohani, ya, mabuk rohani, merasa kuat dan mampu karena mengandalkan perkara jasmani, kekayaan, kepandaian. Sehingga kalau ini yang sudah diandalkan, mulai mengabaikan perkara rohani. Saya seringkali ingatkan kaum muda, kalau sudah setia dalam ibadah pelayanan, semenjak masa ya kaum muda remaja, SMP, SMA, setelah tamat SMP, SMA bagaimana nanti? Setelah kuliah masih sungguh-sungguh tidak beribadah dengan setia benar. Ya. Lalu dilanjutkan bagaimana setelah bekerja? Jangan-jangan setelah bekerja sudah mulai mengabaikan perkara rohani, merasa tidak butuh Tuhan lagi, seolah-olah butuh Tuhan. Tetapi kalau dia ya demi perkara rohani sampai tidak menyempatkan waktu dalam perkara rohani, sebenarnya keadaannya sudah merasa tidak butuh Tuhan lagi. Ketika sudah berani menukar yang rohani, yang kekal dengan yang jasmani, berarti keadaan itu sudah dalam keadaan mabuk rohani. Sekali lagi, ketika kita sudah berani menukar apapun yang rohani, yang kekal, ya, menukar perkara yang rohani, yang kekal dengan yang jasmani, yang sementara ini, berarti keadaannya sudah mabuk rohani. Jemaat Laodikia, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Tetapi di mata Tuhan, mereka dalam keadaan melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Inilah jemaat Laodikia tandanya. Lalu tanda yang kedua, yaitu hanya merasa puas dengan perkara jasmani. Aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, merasa puas dengan perkara jasmani. Ya, yang dicari kemakmuran dan hiburan secara jasmani, mengabaikan perkara rohani.
tidak mau disucikan. Maka secara rohani keadaan mereka adalah seperti jemaat Laodikia, miskin, buta, telanjang. Namun mereka tetap tidak peduli, tetap tidak mempedulikan. Itu tetap tidak peduli. Ya, kan begitu orang mabuk. Sudah diselokan pun walaupun tidak ada yang tolong, merasa dia serasa di langit. Kalian sudah digot. Gitu. Ya, akhirnya keadaannya seperti jemaat Laodikia, suam-suam kuku, sehingga kehidupan yang suam-suam kuku dikatakan dimuntahkan Tuhan. Ya, dimuntahkan Tuhan. Artinya keadaan gereja Tuhan yang dalam mabuk rohani, keadaan yang suam-suam kuku, berarti artinya kehidupannya sudah tidak lagi berkobar-kobar lagi dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Beribadah melayan Tuhan hanya menjadi suatu kebiasaan. Ya. Merasa tidak perlu lagi berdoa sebelum melayani Tuhan, sebelum datang beribadah melayani Tuhan. Merasa tidak perlu lagi berdoa sebelum melakukan aktivitas, bangun pagi sudah langsung. Jangan demikian. Ini keadaan yang suam-suam kuku. Merasa hebat, merasa mengandalkan kekuatannya bahwa hari-hari yang kita jalani ini adalah karena kemampuan saya. Itu adalah kehidupan yang sudah tidak lagi berkobar-kobar dalam beribadah melayani Tuhan. Ya, sama dengan tanpa api Roh Kudus. Nah, ini keadaan suam-suam kuku. Ya, suam-suam kuku apa artinya yang kedua lagi? Yaitu kehidupan yang tanpa damai sejahtera. Tidak ada Roh Kudus berarti tidak ada damai, tidak ada. Nah, ini. Sahabat kecil itu adalah perhentian di dalam Roh Kudus. Ya, perhentian di dalam Roh Kudus. Kalau hari-hari ini kita tidak mengalami sahabat kecil, bagaimana kita akan masuk dalam sahabat yang besar? Kerajaan 1000 tahun damai sampai sahabat kekal, yaitu Yerusalem baru. Kalau dalam hari-hari ini kita tidak berada dalam sahabat yang kecil ini, dalam urapan Roh Kudus, tidak ada lagi api, tidak ada lagi semangat dalam beribadah melayani Tuhan, beribadah hanya sebagai kebiasaan, tidak akan damai sejahtera, tidak ada damai sejahtera dalam nikah rumah tangga. Kalau tidak ada damai sejahtera, seringkali ada persoalan, ada masalah, menjadi tersulut pertengkaran sampai bisa memuncak kepada perceraian. Ini, ya, Tuhan tolong kehidupan kita semuanya. Inilah suam-suam kuku. Arti yang kedua, yaitu tanpa damai sejahtera lagi. Arti yang pertama, suam-suam kuku, tidak lagi setia, berkobar-kobar beribadah melayani Tuhan. Arti yang kedua, tidak tanpa damai sejahtera. Hanya api daging, melayani Tuhan menjadi suatu kebiasaan api daging. Nah, ini sedikit masalah saja di dalam ibadah pelayanan sudah langsung tersulut kepada pertengkaran, merasa tidak enak hati. Ya, ini suam. Lalu yang ketiga, arti suam kuku. Berarti ibadah pelayanan tidak bisa memuaskan Tuhan. Sehingga hamba Tuhan yang tidak memuaskan Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan memuaskan kehidupan kita. Sehingga pelayan Tuhan itu tidak akan pernah merasa puas. Apa yang terjadi kalau kita melayani Tuhan tidak merasa puas? Maka yang timbul bersungut-sungutan, mengomel, sampai pada akhirnya mencari kepuasan di dunia. Ya, mencari kepuasan di dunia, jatuh bangun dalam dosa sampai puncaknya dosa. Atau gereja Tuhan sebagai hamba Tuhan kita, ya, gembala, kita semua yang melayani Tuhan, memasukkan kepuasan dunia masuk ke dalam rumah Tuhan. Nah, Tuhan tolong kehidupan kita. Ya, mari kita perhatikan perkara yang rohani. Ini suasana tidur rohani. Lalu yang terakhir, suasana tidur rohani. Yohanes 5 ayat 5 sampai 8.
Jangan ya dalam keadaan bebal bodoh karena mempertahankan dosa sehingga tidak bisa dinasehati. Ya, mendengar firman tetapi tidak mau melakukannya. Saat ada masalah, rubuh, tidak akan kuat. Lalu yang kedua, mabuk. Mabuk rohani, merasa diri bisa, merasa diri mampu. Tetapi Tuhan sudah perhatikan keadaan rohaninya dalam keadaan suam-suam. Tidak lagi berkobar-kobar beribadah melayani Tuhan. Tidak lagi berkobar-kobar dalam beribadah melayani Tuhan. Tanpa damai sejahtera. Dalam rumah tangga tidak ada damai sehingga selalu gampang bertengkar. Tidak memuaskan hati Tuhan, maka Tuhan juga tidak memuaskan kita. Yang terakhir, suasana tidur rohani, Yohanes 5 ayat 5 sampai 8. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Ketika Yesus dikatakan melihat orang itu berbaring di situ. Mohon maaf, lumpuh secara jasmani, maka seringkali kondisinya banyak berbaring di atas tempat itu. Ya, keadaan lumpuh secara jasmani karena tidak berdaya. Ya, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang. Berarti hidupnya hanya berharap kepada manusia. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ini bagian yang ketiga daripada suasana tidur rohani, yaitu dalam keadaan lumpuh rohani. Apa tandanya lumpuh rohani? Namanya lumpuh, berarti tidak bisa lagi aktif. Ini sama dengan tidak setia sampai non-aktif dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tidak setia sampai non-aktif dalam ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Kalau dulu kita sudah beribadah melayani Tuhan, sampai menjadi imam pelayan Tuhan. Ya, kalau guru saya sampaikan wah, belum lagi sangkur, masih lagi, wah sudah langsung, wah ini sekarang sudah. Ya karena tadi, suasananya tadi, merasa diri bisa, sehingga tidak berkobar-kobar lagi, sampai non-aktif, tidak setia sampai non-aktif dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Lalu tanda yang kedua, nah, dikatakan tadi ayat yang ke-7, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu, dan seterusnya. Ini sama dengan apa? Hanya berharap kepada orang lain sehingga tidak berharap lagi kepada Tuhan. Itulah keadaan lumpuh rohani. Keadaannya dalam suasana tidur rohani, hanya berharap kepada orang lain sehingga tidak berharap lagi kepada Tuhan. Maka perhatikan baik, saat orang lain tidak memperhatikan kita, saat orang lain tidak memperdulikan kita, ya, sebutkan saja dalam nikah rumah tangga. Apakah suami terhadap istri, istri terhadap suami, atau orang tua mengharapkan anak, atau anak mengharapkan orang tua. Maka saat orang lain tidak memperhatikan kita, seharusnya itu adalah kesempatan bagi kita untuk perhatian sepenuh dan berharap sepenuh kepada Tuhan. Ini dalam keadaan lumpuh rohani. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Padahal Tuhan sudah berkata, maukah engkau sembuh? Tuhan tolong. Ya, sekali lagi, saat orang lain tidak memperhatikan kehidupan kita, seharusnya itu adalah kesempatan bagi kita hanya untuk berharap sepenuh kepada Tuhan. Gitu. Ya, maka kehidupan yang dalam keadaan lumpuh rohani akibatnya apa? Ketika dia diberkati Tuhan, menjadi mudah bangga sombong. Itulah keadaan orang yang lumpuh rohani, mudah bangga sombong, ya, merasa diri mampu sehingga tidak lagi setia beribadah melayani Tuhan sampai non-aktif, merasa bangga, ya.
dan saat dalam penderitaan, kesusahan, dalam keadaan ekonomi yang sulit, dalam keadaan terpuruk mungkin, mengakibatkan juga mudah kecewa, putus asa. Mudah kecewa, putus asa, dan tersandung sampai meninggalkan Tuhan. Sampai meninggalkan Tuhan. Nah, ini berarti kehidupan yang mudah tersandung. Berarti kesimpulannya, kehidupan orang yang mudah tersandung adalah kehidupan yang banyak berharap pada manusia. Kalau kita banyak berharap kepada manusia, suatu waktu manusia itu tidak bisa membantu kita, maka kehidupan kita mudah tersandung. Ini akibatnya. Ya. Akibatnya lumpur rohani. Jangan sampai lumpur rohani dimulai karena tidak, sudah mulai nonaktif dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ya, lalu apa akibatnya? Tidur di tilam. Tilam, tempat tidur itu berbicara suasana dalam dosa, kenajisan. Selalu berada dalam masalah nikah dan buah nikah. Walaupun jasmaninya tidak kekurangan, tetapi masalah-masalah dalam nikah rumah tangga, buah nikah tidak pernah selesai. Selalu berada dalam masalah nikah dan nikah buah nikah. Nah, ini tidak terselesaikan. Ya, ini terjadi karena tidak ada kasih. Kalau tanpa kasih Tuhan, maka kehidupan kita ini selalu hanya berharap kepada manusia. Ya, berarti kalau tidak ada kasih Tuhan, berarti kita terjadi jarak dengan Tuhan. Sehingga ada jarak antara kita dan Tuhan. Kalau ada jarak antara kita dan Tuhan, berarti kita sedang membuka celah jarak dekat dengan setan. Ayo Tuhan tolong kehidupan kita semuanya. Kembali dalam Markus 14, ya, bahwa murid-murid ini tidur sebanyak 3 kali. Ini dalam keadaan, berarti dalam keadaan bebal bodoh, mabuk rohani, dan lumpuh. Suasana tidur rohani menunjukkan pada 3 suasana tidur rohani. Akibatnya apa? Tidak tahan saat menghadapi Getsemani, menghadapi penderitaan. Mereka semua lari meninggalkan penderitaan itu. Nah, ini kalau begini, tidak dalam taman Getsemani saat kedatangan Yesus kali kedua tertinggal. Tuhan tolong kehidupan kita. Ya, tetapi Tuhan tidak membiarkan murid-muridnya. Ya, Tuhan memang dalam ayat ini dikatakan, kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Apa udah bangunlah. Tuhan tidak mengizinkan keadaan murid dalam keadaan tidur rohani, tetapi segera membangunkan mereka saat musuh datang. Ayo, memang manusia daging kita ini seringkali lemah. Ya, itu sebabnya kemarin dalam ibadah Paskah di Medan, ya, guru saya ingin sampaikan, ya itu sebabnya jangan sampai kita tidak beribadah melayani Tuhan. Kita tidak beribadah melayani Tuhan, ya, wah bahaya. Kita yang sudah beribadah melayani Tuhan, dengarkan firman, besok ada masa lalu lagi. Ayo datang lagi beribadah melayani Tuhan, dapat lagi kekuatan. Ya begitu kan, setelah apa lagi? Lemah lagi. Ayo datang lagi. Nah, sehingga apa? Selalu kita berada dalam kebangunan rohani. Berarti kesimpulannya dari pembahasan ini, suasana kebangunan rohani adalah apa? Yang pertama, mengerti kehendak Tuhan. Ini kesimpulannya. Suasana kebangunan rohani yang pertama, mengerti kehendak Tuhan. Berarti sama dengan taat dengar-dengaran kepada kehendak Tuhan. Tadi dalam Efesus 5 ayat 17. Ini suasana kebangunan rohani. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, ini sama dengan menunjuk pada ketekunan dalam ibadah pendalam Alkitab, taat dengar-dengaran kepada firman.
Lalu yang kedua, di dalam Efesus 5 ayat 18, jangan sampai keadaan mabuk rohani dikuasai oleh hawa nafsu daging. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi apa? Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Sama dengan penuh dengan Roh Kudus. Ini suasana kebangunan rohani. Dalam tabernakel ini menunjuk pada pelita emas, tekun dalam ibadah raya, setia beribadah melayani Tuhan apapun resiko yang kita hadapi. Lalu yang ketiga, jangan pernah mengandalkan manusia. Saat manusia tidak bisa lagi diandalkan adalah kesempatan bagi kita untuk berharap kepada Tuhan. Ya, artinya apa? Yang ketiga, dalam kebangunan rohani selalu bisa mengucap syukur kepada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 19 sampai 20. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Ya, berarti 3 macam alat tadi. Mengerti kehendak Tuhan, meja roti sajian, kepenuhan dalam urapan Roh Kudus, pelita emas, mengucap syukur dan menyembah Tuhan, terkena kepada mezbah dupa emas. Ini adalah alat yang terdapat di dalam ruangan suci. Ini sama dengan 3 macam ketekunan. Tekun dalam pengembangan. Berarti supaya kita tidak mengalami tidur rohani, kita semua harus dikembalakan dengan benar dan baik. Tekun dalam pengembangan supaya kehidupan kita tidak mengalami 3 kali tidur rohani. Tuhan tolong. Mazmur 23 ayat 6. Ini mazmur penggembalaan oleh Mazmur Raja Daud. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam penggembalaan, sesungguhnya kita akan merasakan kemurahan dan kebajikan Tuhan. Kalau kita selalu dalam kebangunan rohani, sesungguhnya kita akan selalu merasakan kemurahan dan kebajikan Tuhan. Saya seringkali sampaikan, semua apa yang kita kerjakan di dunia ini adalah sarana saja. Tetapi kalau di dalamnya ada kemurahan dan kebajikan Tuhan, maka Tuhan sanggup memerintahkan berkat atas kita. Maka hasilnya Mazmur 118 ayat 1. Bagian-bagian terakhir Mazmur 118 ayat 1, 5 dan 8. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Kesesakan, taman Getsemane. Jangan sampai tidur rohani. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ya, ayat 5 sampai 8 tadi ya. Ayo 6 sampai ayat 5 sampai 8. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Nah, ini dalam penggembalaan kita mengalami kemurahan dan kebajikan Tuhan. Hasilnya tangan kebajikan dan kemurahan Tuhan akan melindungi dan menaungi kita. Memang kesesakan tidak dapat dihindari. Memang masalah tidak dapat dihindari. Raja Daud yang sudah diurapi jadi raja. Tetapi ketika Saul masih berkuasa, maka kehidupan Daud selalu dalam kejar-kejar Saul. Mengalami kesesakan. Tetapi berulang kali dia mengalami kesesakan. Berulang kali juga Tuhan menyelamatkan, melindungi Daud. Tuhan tolong kehidupan kita. Ya, dia tidak menggunakan cara-caranya untuk menyelesaikan. Ada kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul, tetapi
tidak menggunakan cara-caranya untuk menyelesaikannya. Dia serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang bertindak dan mengangkat kehidupan Raja Daud. Tangan kebajikan dan kemurahan Tuhan melindungi, menaungi kita. Ya, ini. Mari kehidupan kita jangan sampai mengalami tidur rohani. Hasil yang kedua, Mazmur 136 ayat 1 sampai 4. Mazmur 136 ayat 1 sampai 4. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia. Daud tidak pernah bertindak sendirian sebelum dia tanya Tuhan. Itu orang yang tergembala benar dan baik bagaikan Daud. Saat menghadapi Filistin, majukah aku Tuhan? Ya silahkan, maju, buat begini. Majukah aku Tuhan? Jangan, kamu harus membuatnya berkeliling. Lalu dia tanya Tuhan. Nah, itu bisa dibaca di dalam kitab Samuel. Nah, ya, berarti hidupnya hanya bergantung kemurahan, kebajikan Tuhan. Berarti hasil yang kedua, tangan kebajikan dan kemurahan Tuhan melakukan keajaiban yang besar dalam hidup kita. Ya, terutama keajaiban yang besar dalam kehidupan kita, yaitu keubahan hidup. Keubahan hidup dimulai dari rendah hati, bisa mengaku dosa, bisa mengakui kelebihan orang lain. Ya, takut Tuhan sama dengan menjauhi kejahatan. Sampai keajaiban terakhir, kita diubahkan menjadi sama mulia dengan Tuhan dan bisa menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari menghadapi Taman Getsemani ini. Jangan sampai tidur rohani, tetapi dalam suasana kebangunan rohani, yaitu taat dengar-dengaran menuruti kehendak Tuhan. Penuhan oleh Roh Kudus sehingga membuat kita setia berkobar-kobar beribadah melayani Tuhan. Jangan pernah andalkan manusia, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal dan selalu menyembah Tuhan. Demikian, puji Tuhan. Baik, mari kita datang menyembah Tuhan. Yang bisa berlutut, silahkan berlutut. Yang tidak bisa, duduk saja. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu suruh hidupku
kekuatan di hidupku, ku dapat berharap dalam Yesusku. Ajarkau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu suruh hidupku tak akan goyah denganmu. Haleluya. Serahkan hidup kita kepada Dia. Jangan sampai dalam keadaan suasana tidur. Jangan sampai tidak mau mengerti kehendak, mendengar tetapi tidak mau melakukan. Tetapi mari taat dengar-dengar. Dipenuhi Roh Kudus, setia bertobat, selalu mengucap syukur, menyembah. Kita semua. Haleluya. Menghadapi taman Getsemani, kesesakan dalam segala hidup. Haleluya. Haleluya. Menghadapi kesedihan di dalam hati, masalah-masalah yang tidak terselesaikan dalam nikah. Ayo bangun, berseru panggil nama Yesus, Yesus. Sanggup melakukan keajaiban. Engkau sanggup sendirian melakukan keajaiban-keajaiban. Haleluya. Haleluya. Hanya berharap padamu Tuhan. Masalah-masalah dalam nikah rumah tangga, ayo bangun, kita tidak mampu menyelesaikan dengan cara-cara kita. Haleluya. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Menghadapi kesesakan pergumulan tidak dapat diselesaikan.
dengan segala apa yang kami miliki di dunia ini, Tuhan. Haleluya. Bahkan jemaat Laodikia sendiri telanjang, buta, miskin, melarat di hadapan Tuhan. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Menghadapi kesesakan apapun, berharaplah kepada Tuhan. Jangan sampai tidur rohani, jangan sampai nonaktif dalam ibadah pelayanan. Haleluya. Tanpa urapan Roh Kudus, hanya dikuasai hawa nafsu keinginan daging. Haleluya. Gairahkan kami, bangunkan kami Tuhan. Iram rasrara rakaya ramatraya siralamaka. Jangan selalu dengan masalah dalam nikah rumah tangga yang tidak terselesaikan Tuhan. Iramasramaka ramaranramaka. Bangkitkan kami Tuhan, bangunkan kami. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, kami mau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Raja Daud yang hebat pun merasa tidak berdaya, tidak mampu, merasa kecil dan hina Tuhan, apalagi kami, oh Yesus. Haleluya, haleluya. Tangan kasih kemurahan Tuhan sanggup melindungi, menaungi kami. Haleluya. Melakukan keajaiban-keajaiban yang besar dalam kehidupan kami. Haleluya, nyembah-nyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Haleluya, gairahkan kami, bangunkanlah rohani kami Tuhan. Tetap terus tergembala benar dan baik Tuhan. Haleluya, tak berdaya Tuhan menghadapi kesesakan penderitaan ini Tuhan. Haleluya. Ketika tidak seorang pun dapat diharapkan kesempatan bagi kami hanya berserah sepenuh kepada Tuhan. Kira masalah berat raya bekerjalah Tuhan menolong kehidupan kami. Haleluya. Kira masirah lama keramaya lama. Tolonglah Tuhan Yesus, Irama serana radrabaka. Haleluya, 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 haleluya. Mohon belas kasih kemurahan. Haleluya, 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 haleluya. Menghadapi kesesakan Tuhan hari-hari ini, hanya Engkau tempat kami berlindung, hanya Engkau tempat kami bernaung Tuhan, untuk sanggup melakukan keajaiban-keajaiban besar dalam kehidupan kami. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Seringkali gampang daging kami dibangga, kecewa, putus asa. Haleluya. Yesus, gairahkan kami Tuhan. Jangan seorang pun kami mempertahankan dosa, tetapi hanya tahan dengar-dengaran,
bagaikan rumah yang dibangun di atas batu yang teguh. Yesus, bantukanlah kami yang teguh, tetap kuat menghadapi goncang apapun. Irama dalam raka. Mohonlah kemurahan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, sampai kapan terus mempertahankan dosa kami ya Tuhan? Sampai kapan kami hanya terus bertahan, haleluya, dalam dosa-dosa kami, kebebalan kami Tuhan. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Dalam setiap aspek kehidupan kami selalu mengalami urapan Roh Kudus, selalu mengalami damai sejahtera di tengah kesesatan, selalu mengalami ketenangan di kala terjadi kegoncangan. Haleluya. Dalam suasana kebangunan rohani, hanya bernyanyi memuji Tuhan, bersyukur menyembah Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan kuat, bukan gagah kami Tuhan, tapi oleh Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan, haleluya. Mohonlah kemurahan-Mu Yesus, haleluya. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa. Jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahkan kami jadi. Saya ulang bersama, bangkit berdiri, berkaryalah. Berkaryalah Roh Kudus di sini, amin. Berkarya dengan kuasa-Mu, jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu, haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Dengan
menghadapi kesesakan, kesengsaraan, kesedihan, macam-macam masalah yang tidak terselesaikan dalam nikah rumah tangga, mungkin dalam pekerjaan, menghadapi suami istri, menghadapi anak, menghadapi orang tua, mertua, menantu. Biarlah Tuhan berbelas kasih membukakan kita semua. Angkatlah kedua tangan kita. Haleluya. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mengucap syukurlah untuk segala pergumulan kesesakan yang diperhadapkan kepada-Mu. Haleluya. Asal jangan sampai tidur rohani, Tuhan akan bekerja melakukan keajaiban-keajaiban besar, melindungi, menaungi kehidupan nikah, rumah tangga, ibadah, pelayanan kita. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Turunkan kedua tangan kita. Terima kasih. Terima kasih. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Tangan kemurahan, kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan selalu menolong kehidupan kami. Asal kami tetap dalam kebangunan rohani, taat dengar-dengaran, diurapi oleh Roh Kudus, setia berkobar-kobar, beribadah melayani Tuhan. Hati selalu mengalami kedamaian, ada Roh Kudus di dalamnya. Bisa mengucap syukur, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak menolong kehidupan kami dengan cara-Mu yang ajaib, menyelesaikan setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur hanya bagi-Mu. Tetapkan firman dan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Baik, kerjaan Tuhan kita jalankan. Kita angkat pujian kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Baik, selesai ibadah ini kita latihan sangkur. Nanti kita akan dengarkan rekamannya ya. Lalu ibadah Sabtu, ibadah doa, ibadah kaum muda budi remaja 18.45, ibadah raya 10.00 dilanjutkan dengan ibadah doa puasa. Puji Tuhan. Sebelum kita tamatkan ibadah ini, kita masuk dalam doa syafaat. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, gembalakan kami semua, Engkau dan Tuhan Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami dengan darah-Mu untuk layak menyerukan nama Yesus. Menyelesaikan setiap pergumulan hidup kami, dan hidup kami selalu ada di dalam tangan kemurahan, belas kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni hamba, sehingga biarlah Tuhan yang menjawab dengar setiap doa-doa kami. Keluarga Bapak Rahel Ibu, Tuhan jamah kehidupan mereka. Tuntunlah semua, satukan hati, setia beribadah melayani Tuhan. Anak-anak jamaah Rahel Adonatan,
Tuhan topang kehidupan mereka. Baik juga Tuhan tumbuh kembang mereka dalam tangan Tuhan. Setia beribadah melayani Tuhan, takut Tuhan, hormat kepada orang tua. Keluarga Bapak Perangin-Angin Jamaah, ampuni Tuhan, mohonlah kemurahan Tuhan. Ibu Tio juga Tuhan, dalam menghadapi pergumulan, berikan kekuatan, tetap mengandalkan Tuhan, jangan lemah, berikan kekuatan ekstra dalam setiap pergumulan yang diperhadapkan. Menghadapi nikah, buah nikah, Tuhan tolong semuanya. Demikian juga Tio Ella, Tuhan jamah, Tuhan berkati, lindungi mereka selalu dalam genggaman tangan Tuhan. Keluarga Bapak Manulang, Ibu juga, biarlah satukan kehidupan untuk semakin setia beribadah melayani Tuhan. Dalam nikah rumah tangga tentu ada pergumulan, Tuhan selesaikan. Mohonlah belas kasih Tuhan, tetap kuat teguh hati dalam mengiring Tuhan selalu. Tuhan tambahkan setiap apapun yang menjadi kerinduan mereka, jauh dengar. Anak-anak jamaah, Joshua, Tuhan tolong, Kevin juga, Tuhan jamah semua. Keluarga Bapak Saragi, Ibu juga Tuhan tolong. Tuhan tolong apapun yang menghalangi untuk bisa setia beribadah melayani Tuhan, buka jalan semuanya. Bapak Felix, Tuhan, Ibu dan anak juga Tuhan tolong. Tuhan semakin pakai kehidupannya dalam beribadah melayani Tuhan. Tuhan sanggup membuka jalan baru apapun yang menjadi kerinduannya. Terima kasih Bapak Andrew, Ibu anak Andrew juga jamalah, berikan kerinduan untuk bisa sungguh beribadah kepada Tuhan. Demikian sehari juga Tuhan berkati. Bapak Siregar, Tuhan tolong juga, satukan kehidupan kami, buka jalan kerinduan Ibu untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ibu tetap kuat teguh hati dalam nikah rumah tangga, buah nikah. Tuhan tolong semuanya tetap berpengharapan kepada Tuhan. Hizkia juga Tuhan jamah, tumbuh kembangnya dalam tangan Tuhan, takut Tuhan, hormat kepada orang tua. Bapak Jerry Tambu Bolon jamalah, buka hati untuk bisa setia beribadah sampai mau melayani Tuhan. Ibu tetap kuat teguh hati menghadapi pergumulan dalam nikah, buah nikah juga. Jerry di Jakarta, Cynthia di Batam, berilah kesungguhan untuk bisa beribadah melayani, bergembala kepada Tuhan. Terima kasih anak. Demikian juga David Tampu Bolon juga, apapun yang menjadi kerinduannya, mengikuti tes semuanya. Tuhan tolong, tetap kuat teguh hati, hanya berharap kepada Tuhan. Bapak Pangeribuan Jamaah, kami percaya Tuhan sanggup melakukan perkara ajaib di tengah kehidupan nikah rumah tangga. Ibu juga tetap kuat teguh hati, tetap berpengharapan kepada Tuhan dalam pergumulan pekerjaan, sekolah, baik juga dalam nikah, buah nikah. Tuhan tolong semuanya. Yusuf, Tuhan tolong pergaulannya, Tuhan jaga lindungi, masa depannya dalam tangan Tuhan. Demikian juga Julita, tetap bersyukur kepada Tuhan dalam setiap pencapaian. Tuhan tolong semuanya, tetap rendah hati, tetap berharap kepada Tuhan selalu. Demikian Bapak Manjuntak, Ibu, dalam setiap pergumulan, kesibukan Tuhan ampuni semuanya. Mohonlah belas kasih Tuhan, apapun yang sedang diperhadapkan, biarlah Tuhan tolong semua kesibukan dalam pekerjaan dapat tetap mengikuti ibadah kepada Tuhan. Terima kasih, kerinduan yang paling mendalam di dalam nikah rumah tangga mereka, Tuhan buka jalan semua. Anak Nathan Sianturi juga Tuhan jamah, mohonlah kemurahan Tuhan, peganglah hidupnya, gendonglah dia dalam pelukan tangan Tuhan. Engkau yang mengampuni kedua orang tuanya, mohonlah belas kasih Tuhan, buka jalan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapak Samuel, Ibu juga Tuhan tolong, mohonlah belas kasih Tuhan, biar semua bisa sungguh-sungguh bersama beribadah melayani Tuhan. Banyak pergumulan dalam nikah rumah tangga, biarlah tetap kuat teguh hati, menyerahkan kepada tangan Tuhan yang ajaib, yang sanggup menyelesaikan segala perkara pergumulan. Terima kasih Bapak Vio, Mama Vio juga, gairahkanlah Tuhan untuk bisa beribadah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Terima kasih Vio Gavin, Tuhan berkati, tumbuh kembang mereka dalam tangan Tuhan. Demikian kami juga berdoa buat Ruth, Tuhan tolong masa depannya dalam tangan Tuhan, tetap setia beribadah melayani Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Silalahi, Ibu, Tuhan tolong apapun yang menjadi pergumulan di dalam nikah rumah tangga, Tuhan tolong semuanya buka jalan, tetap setia beribadah melayani Tuhan. Mohonlah kemurahan Tuhan memberkati anak-anak juga, baik juga Rizkilah, Hana dalam sekolah mereka, pergaulan mereka, Tuhan lindungi, jagai, Tuhan pakai menjadi saksi, menjadi berkat. Demikian juga Yoel, Tuhan biarlah tetap dalam gendongan belas kasih Tuhan. Mama Manase juga hanya berharap kepada Tuhan, mohonlah kemurahan, berikan kekuatan ekstra menghadapi pergumulan di dalam buah nikah. Jamalah semuanya,
Anak-anak yang semakin dewasa, baik Manase, Efraim, Anggi, Tuhan tolong semua. Berikanlah kesungguhan untuk bisa setia beribadah melayani Tuhan. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup memberikan masa depan yang penuh harapan. Tetap kuat teguh hati. Demikian juga anak-anak Cynthia juga Tuhan berkati. Nike juga Tuhan berkati semuanya. Tumbuh kembang mereka dalam tangan Tuhan. Bapak Ayub juga Tuhan jamah. Mohonlah kemurahan Tuhan. Pekerjaan tidak mengganggu juga dalam beribadah melayani Tuhan. Ibu tetap kuat teguh hati. Satukan dalam nikah rumah tangga untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Demikian juga anak-anak jamah, baik Ayub, baik juga Miska, Tuhan berkati. Tumbang mereka dalam tangan Tuhan. Takut Tuhan, hormat kepada orang tua. Bapak Sinaga, Ibu juga Tuhan jamah, berikan kerinduan untuk kembali setia beribadah melayani Tuhan. Anak-anak jamah dimanapun berada semuanya. Terima kasih. Bapak Santi juga Tuhan jamah, ketuk pintu hatinya untuk mau datang beribadah kepada Tuhan. Ibu tetap kuat teguh hati, tetap setia berkobar-kobar beribadah melayani Tuhan. Terima kasih sampai beri kerinduan menjadi imam pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan. Anak-anak jamaah terutama juga Sandro, Tuhan ketuk pintu hatinya juga. Santi Tuhan dalam pekerjaannya juga gairahkan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Lena, Rivaldo juga Tuhan berkati, tumbuh kembang mereka dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu, haleluya, Ibu Dermawan juga Tuhan berkati keluarganya. Ibu Indah juga Tuhan jamah, baik juga suaminya, anak cucunya Tuhan tolong semua, biarlah bisa mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Opung Jessica Boru, Opung Manase Boru, Nondong, Opung Rahel Boru, Opung Joyce, kehidupan mereka di masa tua mereka, biarlah tetap hanya berpengharapan kepada Tuhan, sampai bisa berkata takkan kekurangan aku dalam setiap penderitaan yang diperhadapkan. Buat semua yang ringan Tuhan menolong, tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal. Anak cucu mereka dimanapun berada, yang jauh dekat, buatlah semua sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kehidupan kami semua. Bapak David juga Tuhan gairahkan untuk setia beribadah kepada Tuhan, keluarganya, istrinya, anak-anaknya dimanapun berada. Jamalah belas kasih Tuhan menolong kehidupannya, sembuhkan sakit penyakitnya, biarlah tetap dengan demikian bisa setia beribadah melayani Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anakmu, baik saudari Betisia juga Tuhan tolong masa depannya, perjodohan Tuhan tolong berikan kemampuan ajaib kasih karunia Tuhan, sampai Tuhan membuka jalan dalam kehidupannya. Terima kasih Putri Batee, Putri Simanung Kali, teman-temannya juga Tuhan berkati. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Abigail juga Tuhan berkati semuanya. Anak-anak sekolah minggu Tuhan tolong dididik dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Mama Tasya juga Tuhan tolong berikan kerinduan untuk sungguh beribadah kepada Tuhan. Suaminya Tuhan tolong, anak-anaknya Petrus, Tasya juga Tuhan berkatilah semuanya. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Demikian dalam pergumulan kehidupan sehari-hari, Tuhan tolong kami semua, baik sebagai kepala sekolah, guru, pegawai di kantor, pegawai di kedinasan, pegawai karyawan swasta, sales, marketing, jual beli sepeda motor, Tuhan berkati. Dan juga pedagang buah-buahan dan nasi juga, saya bahan pokok sehari-hari, grosir, sembako, Tuhan berkati pedagang. Demikian juga petani, baik juga beca, transportasi online juga, peternakan, pensiunan, Tuhan berkati. NGO, usaha-usaha di rumah, tukang masak di rumah makan juga Tuhan berkati, baik juga toko mainan juga Tuhan berkati semuanya. Biarlah dengan usaha ini kami semua semakin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, baik menambah modal, menambah usaha, berikan hikmat daripada Tuhan. Omset pendapatan yang sudah mulai menurun, angkat kembali. Biarlah kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kami, bisa tetap mengucap syukur, selalu menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong bangsa dan negara kami, berikan pemerintahan takut Tuhan, menjamin kami tetap bisa bebas beribadah kepada Tuhan dimanapun kami berada, dalam pekerjaan, dalam setiap aktivitas kami. Pakai kami menjadi saksi, menjadi berkat, di mana kami dapat menjadi berkat. Tuhan tolong menjadi kesaksian, membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Jiwa-jiwa yang sudah lama undur tarik kembali, jiwa-jiwa baru Tuhan pertambahkan. Di mana kami tinggal di kota ini juga, biarlah Tuhan menolong kehidupan kami. Negara menjamin kami tetap bisa bebas beribadah melayani Tuhan. Terima kasih, syukur hanya bagimu. Selesai daripada ibadah ini, latihan sangkur, kembali ke rumah masing-masing. Tuhan menjaga menyertai kami.
tiba sehat selamat di rumah. Kembalikan kami dalam jam-jam ibadah kami ini, memuliakan nama Tuhan. Menghadapi malam yang gelap, Tuhan tolong dalam peristirahatan sepanjang malam ini. Tuhan jaga, lindungi kami, bangunkan besok pagi, mengucap syukur kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bersama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur hanya bagi Tuhan. Biarlah kehidupan kami selalu mengandalkan Tuhan. Biarlah hanya bersyukur, berharap kepada Tuhan. Dalam kebangunan rohani, maka Tuhan akan bekerja, menolong kami dengan keajaiban-keajaiban yang besar, menyelesaikan setiap pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk pribadi hamba dalam bentuk apapun, balaskanlah dengan berlipat kali ganda. Biarlah berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.